Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan di minggu kita saat ini, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai ayat ke-11. Demikian firman-Nya. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu dunia adalah kesia-siaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kita akan terbawa kepada suatu masa yang benar-benar menekan diri kita, sehingga kita lemah, bingung, dan bersikap pesimis serta putus asa. Mengapa? Karena Salomo berkata segala sesuatu yang dilakukan manusia di bawah matahari ataupun di muka bumi ini bagaikan usaha menjaring angin atau kesia-siaan. Saya yakin saudara-saudara, maksud Salomo menuliskan kitab ini bukan untuk mematahkan semangat kita untuk hidup, atau bukan untuk melemahkan gairah kita untuk hidup, tetapi untuk memberi pemahaman kritis akan fakta-fakta kehidupan dan ajakan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab Salomo menyatakan dan menekankan tentang betapa fananya manusia itu. Tetapi sebenarnya ada yang tidak fana. Dan itu seharusnya yang dikejar oleh manusia. Namun sayang, saudara-saudara, manusia masih saja menyukai dan mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berusaha mencari kepuasan yang ada di dunia ini. Makna hidupnya dengan kesenangan, sampai-sampai tidak ada waktu beribadah untuk Tuhan. Pengkhotbah pun ingin mengetahui apakah hal itu dapat memuaskan hatinya. Ia pun melakukan segala hal yang oleh banyak orang dipandang sebagai kesenangan, seperti minum anggur, membangun rumah-rumah dan taman-taman,
membeli banyak budak dan ternak, mengumpulkan segala harta benda yang indah, serta memiliki banyak pundi. Namun, benarkah semua itu dapat memuaskan hatinya saudara-saudara? Sama sekali tidak. Demikianlah kesimpulan yang didapatkannya di dalam Pengkhotbah 2 ayat ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi mencari kesenangan hanyalah kesia-siaan belaka. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat benar-benar menyenangkan dan memuaskan hati kita. Bagaimana dengan kekayaan saudara-saudara? Bukankah banyak orang berusaha mencari kepuasan dan makna hidupnya dengan kekayaan? Pengkhotbah telah mengamati hal itu. Dia pun berkata, saudara-saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Itu tertulis di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9-10, saudara-saudara. Memiliki kekayaan hanyalah kesia-siaan belaka. Uang tak akan dapat memuaskan hati kita. Sebaliknya, mengejar uang justru akan mendatangkan berbagai kesukaran pada kita. Rasul Paulus juga, saudara-saudara, mengingatkan kita akan bahaya cinta uang. Itu tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ternyata saudara-saudara, mengejar hikmat dan pengetahuan juga adalah kesia-siaan. Hikmat dan pengetahuan tak dapat memberikan kepuasan dalam hati kita. Benarkah segala sesuatu secara mutlak adalah kesia-siaan belaka? Benarkah sama sekali tak ada harapan bagi kita untuk menemukan makna hidup dan memperoleh kepuasan sejati? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji syukur kepada Allah. Itu bukanlah kesimpulan akhirnya. Ada sebuah kunci yang dapat mengubah segala kesia-siaan itu menjadi bermakna. Yaitu saudara-saudara, sangat jelas dikatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 3-14, akhir kata dari segala yang terdengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan dan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Inilah dikatakan pengkhotbah dari hasil pengalaman hidup. Artinya saudara-saudara, yang hendak dikatakan pengkhotbah adalah bahwa kehidupan lahiriah dan materi di dunia ini adalah sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perihal rohani tidaklah sia-sia. Seluruh hidup kita akan bermakna bila kita menjalaninya dalam takut akan Allah. Segala sesuatu pun akan bermakna bila dikerjakan dan dipergunakan dalam ketundukan kepada Allah. Mengapa? Karena itulah ketetapan Allah bagi setiap orang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain itu, kelak Allah akan menuntut pertanggungjawaban kita. Ia akan menghakimi segala perbuatan kita menurut keadilan dan kebenarannya. Apakah gunanya kepuasan selama hidup yang singkat di dunia ini bila kelak kita menerima penghukuman kekal? Karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita
kepada kekekalan selama menjalani hidup di dunia ini. Penting pula bagi kita untuk memiliki juru selamat yang dapat menjamin keselamatan kekal kita. Bila tidak, kita akan terus-menerus dihinggapi ketakutan dan rasa kekhawatiran akan kematian. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita memiliki juru selamat yang dapat menjamin keselamatan kekal kita? Bila belum, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Hanya di dalam Dia sajalah ada jaminan keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Dia telah mengorbankan dirinya untuk menanggung segala hukuman dosa umatnya yang percaya. Karena itu tak akan ada lagi hukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pesan yang hendak disampaikan firman ini kepada kita yaitu pertama, nikmatilah anugerah kehidupan yang Tuhan telah beri. Jangan karena hal-hal yang sia-sia akhirnya kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Artinya syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada untuk hal-hal yang penting atau berguna, karena kehidupan di bumi hanyalah sementara. Ada kehidupan kekal yang menanti kita orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sendiri tidak heran bila Yesus menekankan akan arti pentingnya menabung harta di surga. Paulus juga berkali-kali menyatakan akan pentingnya hal ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18. Akhirnya, hanya di dalam Kristus sajalah ada kepuasan dan damai sejahtera, saudara-saudara. Damai sejahtera yang sejati. Hanya di dalam Dia sajalah ada kehidupan yang bermakna. Dialah satu-satunya jawaban dari segala kesia-siaan hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya dan menjadikan Tuhan pusat dari seluruh kehidupan kita. Biarlah namanya dipermuliakan selama-lamanya melalui kehidupan kita. Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan bahwa hidup ini selama kami di dunia adalah merupakan kesia-siaan kalau kami tidak hidup dalam Tuhan. Olehnya Tuhan, kami diajak dalam setiap kehidupan kami hidup untuk Tuhan, hidup bersama Tuhan, sehingga melaluinya kami mempunyai hidup yang bermakna. Bapa di surga, meneraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, setiap pendengar dimanapun berada, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan, menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.